Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai chapter 22 mengenai Legal Risk, Intellectual Property, and Minimizing the Change of Getting Sued. Adapun kelompok 5 beranggotakan Hanan Sabita, Vita Adela, saya sendiri Tiara Syahrani, Fitri Dia, Aurelia Hairunisa, Ridwan Triyadi, Fitriani Rosa, dan Dava Noval. Berikut table of content yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Kita mulai dari risiko dituntut. Nah, apakah kita itu memiliki risiko untuk dituntut? Jadi, untuk beberapa organisasi atau perusahaan yang lebih terkenal atau high profile, risiko tuntutan hukum liabilitas ini tentunya akan semakin bertambah. Hal ini termasuk daripada tindakan oleh regulator atau pembuat kebijakan, dan juga tindakan kelompok yang sebelumnya lebih pasif. Nah, terlepas dari kasus high profile ini, perusahaan besar itu cenderung memiliki aliran perselisihan atau sengketa yang bernilai rendah atau low value, tetapi memakan waktu lebih lama dengan persoalan dengan masing-masing karyawan. Nah, ketakutan akan gugatan itu lebih besar dari kenyataannya karena lebih banyak bisnis pada realitanya ditutup oleh risiko seperti kebakaran atau kurangnya penjualan daripada risiko bisnis ditutup karena litigasi. Sehingga di satu sisi memang risiko litigasi ini seringkali terlalu ditekankan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti kita akan dituntut oleh orang-orang yang mungkin memiliki masalah dengan perusahaan. Nah, di sisi lain kita harus mewaspadai ancaman litigasi ini dan sebisa mungkin kita mengelolanya dengan baik. Lalu, tren dalam litigasi atau perkembangan yang terjadi di dalam litigasi atau gugatan ke pengadilan. Jadi yang pertama ada third party litigation funding atau pembiayaan litigasi pihak ketiga. Nah, pembiayaan litigasi pihak ketiga ini meningkatkan kemungkinan untuk digugat. Kebanyakan ditujukan kepada perusahaan komersial berskala besar karena di dalam beberapa kasus itu menghasilkan keuntungan yang diperlukan. Namun bisa saja pendanaan pihak ketiga yang berskala lebih kecil itu juga akan berkembang. Lalu tren selanjutnya adalah class action. Class action sendiri merupakan gugatan perwakilan kelompok, di mana merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok. Jadi perwakilan kelompok ini mengajukan gugatan kepada perusahaan. Hal ini terjadi pada Shell. Jadi Shell ini merupakan perusahaan minyak dan gas multinasional. Jadi pemegang sahamnya ini menggugat Shell sebesar 450 juta dolar karena salah dalam mempresentasikan cadangan minyak dan gas yang merugikan si pemegang saham. Jadi perwakilan pemegang saham ini akhirnya menuntut atau menggugat si Shell ini karena kelalaiannya dalam mempresentasikan suatu data seperti itu. Lalu perkembangan lainnya adalah forum shopping. Jadi forum shopping ini merupakan kondisi di mana penggugat itu memilih yurisdiksi, di mana yurisdiksi atau ketentuan di suatu negara yang membuat mereka itu memiliki peluang sukses yang lebih tinggi atau membuat pembayarannya itu lebih besar. Contohnya, beberapa negara di bagian Amerika Serikat itu memiliki yurisdiksi di mana pembayarannya lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, seperti itu. Next, kita masuk ke sumber litigasi. Jadi kita harus mengetahui dulu area mana atau siapa saja yang kemungkinan dapat menuntut perusahaan kita nantinya. Nah, jadi yang pertama itu ada employee atau pegawai. Jadi pegawai ini dapat menuntut perusahaan dalam hal misalnya pemecatan yang salah atau kasus pelecehan atau kondisi di mana gagal untuk dipromosikan. Lalu yang kedua adalah consumer. Jadi consumer atau pelanggan ini dapat menuntut perusahaan dalam hal kegagalan dalam membuat produk atau layanan atau gagal dalam hal profesionalitas, seperti itu. Lalu yang ketiga ada bisnis customer atau pelanggan dari bisnis yang kita jalani. Nah,
biasanya kita tuh, si bisnis customer ini biasanya mengklaim untuk kegagalan dalam memenuhi persyaratan sebuah kontrak. Jadi, si suatu perusahaan itu gagal dalam memenuhi persyaratan dari kontrak yang telah mereka buat eee, kepada si bisnis customer ini, seperti itu. Lalu sumber litigasi lainnya adalah supplier. Jadi supplier ini merupakan pihak dari penerima litigasi. Jadi supplier ini pihak yang menerima gugatan pengadilan oleh kita sebagai kliennya mereka. Jadi biasanya gugatan yang diberikan adalah ketika si supplier ini gagal memberikan produknya tepat waktu atau, pada rentang waktu yang telah dijanjikan atau ditentukan. Atau juga bisa jadi mereka gagal dalam memberikan layanan atau produk. Jadi layanannya atau produk diberikan itu berkualitas buruk. Lalu selanjutnya sumber litigasi lainnya adalah pressure groups. Jadi pressure groups ini menyerang suatu perusahaan karena suatu perusahaan tersebut gagal dalam mematuhi CSR atau Corporate Social Responsibility. Lalu terdapat sumber litigasi lainnya yaitu regulatory authorities. Jadi kegagalan suatu perusahaan untuk mematuhi suatu aturan. Nah, biasanya karena kita gagal mematuhi suatu aturan, biasanya menghasilkan undang-undang denda dibandingkan litigasi atau gugatan ke pengadilan. Tapi dampaknya itu juga sama seperti litigasi. Jadi dampak yang dihasilkan dari gagalnya suatu perusahaan mematuhi aturan adalah biasanya biaya yang harus dikeluarkan dan reputasi yang hilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selamat pagi teman-teman. Nama saya Muhammad Dava Noval. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebagaimana yang sudah teman saya jelaskan pada slide sebelumnya tentang sumber-sumber litigasi, kita juga memiliki salah satu stakeholder atau salah satu sumber pihak yang dapat menggugat kita, yaitu kompetitor. Nah, kompetitor sendiri itu dapat menggugat kita mengenai beberapa hal seperti marketing issue, praktik yang tidak adil atau masalah etika, atau pencurian intellectual property seperti pencurian trademark, merek dagang, dan lain sebagainya. Jadi, tabel di samping ini kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, kalau ada beberapa sumber litigasi atau pihak-pihak yang bisa menggugat dengan beberapa gugatan yang bisa mereka ajukan. Kayak contohnya itu di sini ada pekerja, mereka bisa menggugat kita tentang healthy and safety. Lalu juga konsumen bisa menggugat kita tentang produk or service. Lalu kompetitor yang seperti saya jelaskan tadi bisa menggugat kita mengenai marketing claims and statement IP. Lalu juga ada regulator sama pressure group. Oke, selanjutnya adalah legal risk assessment. Jadi legal risk assessment ini sebaiknya dilakukan oleh ahli hukum, ya karena mereka yang mengerti tentang hukum. Lalu legal risk assessment ini kegiatan dari legal risk assessment ini contohnya itu seperti memeriksa tentang proses organisasi dan mengidentifikasi seberapa parah dan seberapa besar kemungkinan terjadinya resiko dari hukum atau legal risk. Lalu juga terdapat jadi di legal risk ini harus saat melakukan legal risk ini ahli hukum itu harus memeriksa undang-undang yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah suatu perusahaan itu patuh atau tidak akan undang-undang yang berlaku. Lalu di sini ada beberapa area yang rentan terkena risiko legal risk atau legal risk. Jadi areanya itu ada seperti tata kelola, pengarsipan, privasi, keterbukaan, pengemasan dan pembuangan limbah, emisi pada udara dan air, masalah ketenaga kerjaan, lalu juga kesehatan dan keamanan, lalu ada masalah etis,
kontrak, perlindungan data dan informasi, dan juga IP atau intellectual property. Lalu selain itu, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang rentan akan terjadinya resiko. Nah, seperti kegiatan akuisisi, lalu joint venture, lalu kegiatan membeli aset utama seperti tanah, bangunan, pabrik, dan lain sebagainya. Lalu juga kegiatan seperti melakukan bisnis di luar negeri juga itu merupakan kegiatan yang rentan terhadap terjadinya risiko di bidang hukum. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya Hanan Salita akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai jenis-jenis dari intellectual property. Yang pertama di sini kita ada paten, yaitu memberikan kepemilikan kepada penemu atas suatu penemuan. Nah, contoh kasusnya yang menuntut paten ini adalah ketika Apple menuntut Samsung karena melanggar paten pinch to zoom, di mana pengadilan Amerika Serikat menjatuhkan denda $1 miliar pada Samsung. Jadi punya hak paten ini tuh menunjukkan bahwa dia tuh bisa menjauhkan pesaing dari pasar. Terus yang kedua ada trademark atau service mark, ya. Itu adalah simbol atau merek yang dimiliki oleh orang atau produsen yang membuatnya. Jadi kayak merek, contohnya merek dagang Coca-Cola yang terkenal itu dimiliki oleh perusahaan Coca-Cola Company. Nah, terus yang ketiga ada domain internet. Jadi domain internet ini bukan cuma berfungsi sebagai branding perusahaan. Misalnya contohnya misalnya facebook.com bukan cuma branding doang, tapi juga sebagai bagian integral dari operasi pemasaran, penjualan, dan distribusi dari pelayanan atau produk dari perusahaan tersebut. Terus yang kemudian ada geographical indication, yaitu produk yang produksinya terbatas pada tempat tertentu. Contohnya, keju Roquefort dilindungi, tetapi keju cheddar enggak. Kemudian ada copyright, yaitu hak eksklusif untuk menulis musik, fotografi, dan materi artistik lainnya. Jadi lebih ke yang art gitu ya, kalau copyright itu. Jadi kayak misalnya film, catatan, dan buku buatan penulis itu tuh dilindungi oleh hak cipta atau copyright. Kemudian ada trade secret atau rahasia dagang bahasa Indonesia-nya. Itu dapat dilindungi melalui kontrak kerja dan kerahasiaan serta perintah dan litigasi atas pelanggarannya. Nah, kemudian ada patent troll. Jadi patent troll itu adalah sebuah organisasi yang berusaha mendapatkan uang dari organisasi yang melanggar paten. Nah, patent troll ini sering membeli paten dari bisnis IT yang bangkrut, kemudian mereka mencari perusahaan yang rentan terhadap ancaman perintah pengadilan. Nah, terus gimana sih cara mencegah bisnis kita dari adanya kena berhubungan sama patent troll? Jadi yang pertama adalah pantau paten terbaru, di mana perusahaan harus memantau paten baru untuk mengindikasi adanya kemungkinan pelanggaran. Kemudian lakukan pencarian izin, di mana sebelum mengembangkan produk, perusahaan harus memeriksa paten atau aplikasi tertunda yang melibatkan fitur penting produk. Kemudian beli asuransi, di mana perusahaan dapat membeli asuransi terhadap pelanggaran hak paten orang lain atau perusahaan lain, dan secara aktif membeli paten. Daripada membiarkan terlalu membeli hak paten, perusahaan bisa membelinya untuk bisnis, dengan demikian mendahului patent troll tadi. Oke, kemudian apabila patent troll udah terlanjur menghubungi, perusahaan harus bagaimana? Jadi yang pertama, perusahaan bisa melakukan yang namanya ubah desain gitu ya, yaitu dengan membuat desain yang berbeda dan berhenti menggunakan paten tersebut. Terus yang kedua, memulai proses oposisi, di mana perusahaan dapat menentang patent troll dan memeriksanya kembali. Dan yang ketiga, bisa mengajukan litigasi, di mana perusahaan berupaya mempertahankan posisi dengan menunjukkan bahwa produk udah beroperasi sebelum ada paten yang dibeli sama patent troll tadi. Gitu. Atau bisa juga perusahaan menantang nih ke patent troll tadi sama bawa pengadilan kalau sebenarnya apakah sih perusahaan kita tuh benar-benar menggunakan teknologi sedemikian rupa untuk melanggar paten gitu. Jadi kayak nantangin gitu untuk membuktiin kalau perusahaan kita itu nggak salah gitu. Terus yang keempat, tenangkan diri lebih awal, di mana perusahaan mungkin memilih untuk menyelesaikan lebih awal sebagai cara untuk mengurangi biaya. Dan inilah yang diandalkan para troll.
Next. Oke. Selanjutnya ada beberapa industri yang tidak memprioritaskan intellectual property, yaitu contohnya retailer atau pengecer. Jadi kalau di retailer itu kan ada mereka tuh punya barang-barang yang dicurah gitu, barang-barang diecer gitu dalam jumlah yang lebih kecil untuk sesuai dengan konsumen akhir gitu kan. Jadi kekuatan dan risiko mereka itu terletak pada gimana stok mereka, pencapaian stok mereka, ukuran toko, dan lokasi toko yang tepat. Nah, keterampilan inti mereka juga mencakup logistik, yaitu memasukkan produk kerak tepat waktu, mengelola stok, dan harga rendah. Tetapi pengecer itu hanya efisien, tidak pengecer yang hanya efisien aja, yang benar-benar udah efisien dari stoknya aja, itu mungkin nggak memiliki keunggulan kompetitif, dan itu berarti konsumen memiliki sedikit indikator untuk membedakan si perusahaan ini dengan toko pesaingnya. Nah, terus gimana dong si perusahaan ini biar bisa dapat konsumennya gitu, biar bisa dibedain sama pesaingnya? Jawabannya adalah terletak pada pengembangan merek mereka sendiri. Karena kalau misalnya ada pengembangan merek mereka sendiri, berarti kan itu ada produk yang cuma tersedia di toko mereka gitu. Jadi akhirnya menciptakan loyalitas gitu, loyalitas toko dari konsumennya. Nah, terus juga identitas merek itu dapat mencakup logo, corak, slogan iklan, seragam, perilaku staf, layanan khusus, atau metode penyampaian layanan gitu. Jadi ada cara-cara lain gitu ya, makanya mereka tidak memprioritaskan intellectual property. Terus kemudian contoh lainnya itu ada industri jasa seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan lawyer firm, pengacara, dan lain-lain. Nah, kenapa sih? Karena mereka itu perusahaan-perusahaan industri jasa ini sering melihat layanan dan lokasi klien sebagai faktor penentu keberhasilan, critical success factor. Tetapi ada area ya gitu, jadi makanya nggak memprioritaskan intellectual property karena nggak ada yang baru gitu kan, dia nggak ngebuat sesuatu yang baru yang harus diatasnamakan nama dia gitu. Tetapi ada contoh area penting di mana intellectual property ini jadi hal yang krusial di perusahaan di industri jasa. Nah, contohnya adalah perangkat lunak atau software yang dikembangkan melalui perusahaan software gitu, yang mungkin bakal mulai menjual ke pesaingnya, karena kan kalau misalnya nggak dibuatin intellectual property, nanti kan bisa diambil kan, bisa dicuri gitu. Nah, terus untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi diri mereka sendiri, maka perusahaan jasa mengembangkan produk dan layanan eksekutif serta proses bisnis. Jika pesaing menyalin dan menggunakannya, perusahaan kehilangan keuntungan itu. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyelidiki sejauh mana ia dapat melindungi proses dan layanan tersebut agar tidak digunakan oleh orang lain. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai the worst complaint of, kata-kata yang sering dikeluhkan. Nah, di mana pada saat ini dunia sudah interaktif, sosial media juga sudah menjamur, di mana pelanggan dapat lebih terlibat dengan perusahaan daripada sebelumnya. Nah, setiap orang, baik itu pelanggan maupun karyawan, perusahaan juga memiliki kebebasan untuk berbicara. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut tidak dapat dikontrol atau dipatroli oleh perusahaan. Nah, pembicaraan yang tidak jelas atau pembicaraan yang menyudutkan perusahaan itu dapat menyebabkan risiko atau masalah bagi perusahaan. Nah, yang selanjutnya ini ada defamation, libel, and slander. Di mana defamation ini adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang ataupun perusahaan dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan atau slander, yaitu fitnah secara lisan maupun tindakan, dan juga secara tertulis atau libel, itu fitnah secara tertulis. Nah, pencemaran nama baik tersebut akan menjadi sebuah fitnah dan dapat menjadi sebuah permasalahan baru. Nah, oleh karena itu, perusahaan dapat meminimalisir dengan melatih karyawannya untuk mengetahui apa saja yang benar untuk dikatakan dan apa saja yang tidak bisa dikatakan atau salah. Nah, terutama untuk membuat perbandingan dengan pesaing. Dimana jika salah-salah, perusahaan dapat dituntut dan menyebabkan permasalahan atau risiko yang lebih besar lagi. Nah, yang selanjutnya ada advertising claims, di mana itu pernyataan yang salah atau menyesatkan tentang sebuah produk atau layanan akan membuat perusahaan itu diperhatikan oleh pesaing. Nah, pernyataan yang salah atau menyesatkan tersebut juga dapat menurunkan citra perusahaan, sehingga pemasaran harus
diperiksa sebelum ditayangkan. Iklan tersebut harus diperiksa dulu. Nah, misalnya perusahaan dalam membuat situs ulasan, di mana perusahaan dapat saja membuat link atau memposting ulasan secara palsu. Nah, mungkin itu dapat menarik peminat pelanggan, tapi itu adalah cara yang salah dilakukan. Nah, dengan cara tersebut, perusahaan dapat menciptakan sebuah masalah baru atau sebuah risiko baru. Nah, yang selanjutnya adalah kontrak risk atau risiko kontrak, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontrak sederhana dan yang kedua adalah kontrak kompleks. Di mana kontrak sederhana biasanya untuk membeli sebuah produk atau layanan, seperti misalnya membayar uang untuk mendapatkan laptop atau menandatangani kontrak untuk menyewa kendaraan. Nah, sementara kontrak yang kompleks ini biasanya menciptakan sesuatu yang baru, yang membutuhkan keputusan untuk dibuat dan metodologi atau hasil yang tepat, di mana hasilnya seringkali tidak diketahui. Nah, misalnya itu adalah pemasok yang menyediakan layanan dalam jangka waktu yang lama, terus pembangunan atau perbaikan gedung, atau pembuatan perangkat lunak. Nah, ada siklus umum kontrak, di mana pertama kontrak itu dibuat, terus yang kedua itu tender atau open tender dilakukan, terus yang ketiga adalah menyeleksi dan memilih seorang pemenang atau kontraktor, dan selanjutnya si perusahaan atau kontraktor tersebut melakukan jasanya atau melakukan pekerjaannya, dan yang terakhir kontrak tersebut berakhir. Nah, di mana kontrak tersebut tentu memiliki resiko dan baik dari perusahaan maupun pelanggan, sehingga perusahaan harus dapat memilih kontrak yang baik atau untuk meminimalisir resiko dari kontrak tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Halo, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vita Adela Priyanti dari kelompok 5 yang akan melanjutkan presentasinya. Jadi, dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, umumnya sebuah perusahaan itu membuat perjanjian atau kontrak untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam kerjasama dan menjelaskan rincian kerjasama tersebut dalam sebuah kontrak itu. Lalu, kontrak yang telah ditetapkan itu seringkali mengalami kegagalan yang dapat menciptakan beberapa masalah, seperti misalnya mendapatkan nilai yang buruk atau pendapatan yang tidak mencukupi, lalu juga tidak menyertakan cakupan yang memadai, dan adanya kegagalan dalam mengontrol IT. Nah, dalam membentuk kontrak itu sendiri umumnya terdiri dari beberapa tahapan, dan setiap tahapan tersebut memiliki risiko yang berbeda-beda. Nah, tahapan pembentukan kontrak tersebut yang pertama adalah kontrak desain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap tahapan itu memiliki risikonya masing-masing. Nah, dalam meminimalisir risiko pada tahap ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah menetapkan kebijakan dan prosedur pengadaan dan tender yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu, menentukan secara akurat layanan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu, informasi-informasi seperti siapa melakukan apa, lalu juga dalam jangka waktu apa, atau bagaimana ini bisa terjadi, atau misalnya untuk standar apa sebuah kontrak itu harus dilakukan, lalu juga apa yang akan terjadi jika pihak lain tidak memberikan hasil, dan terakhir adalah apakah kontrak tersebut akan diperbarui. Nah, informasi ini perlu disediakan oleh para ahli. Karena pada umumnya pengacara itu hanya dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko umum yang melekat dalam kontrak. Nah, sedangkan orang-orang operasi itu harus memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Nah, setelah itu perusahaan juga harus mengidentifikasi masalah apa yang mungkin akan dihadapi saat pekerjaan sedang dilakukan. Lalu selanjutnya adalah memastikan bahwa syarat dan ketentuan dalam kontrak itu membatasi risiko, meskipun tidak selalu dapat diperlakukan. Nah, setelah itu, perusahaan juga harus menilai kemungkinan risiko dan mempertimbangkan skenario yang berbeda, seperti misalnya perubahan apa yang mungkin akan terjadi di lingkungan eksternal. Nah, lalu diperlukan juga untuk memastikan bahwa kedua belah pihak tersebut telah memahami kontrak dan memastikan bahwa sengketa tersebut tuh dibawa ke arbitrase daripada ke pengadilan. Karena pada umumnya pengadilan itu cenderung
lebih mahal dan prosesnya itu lambat. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan untuk membuat kontrak yang cerdas, di mana perusahaan itu melakukan pekerjaan secara bertahap dan mendanai setiap pencapaiannya. Lalu tahapan pembentukan kontrak selanjutnya adalah tendering dan appointment. Nah, dalam tahapan ini, adanya kontrak dengan supplier yang tidak sesuai, seperti misalnya pelayanan yang buruk atau bangkrut, dapat menyebabkan hilangnya reputasi perusahaan dalam bisnis. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mengatasinya dengan memeriksa latar belakang supplier tersebut. Seperti misalnya, apakah mereka sehat secara finansial dan dibentuk secara hukum atau tidak. Lalu, kita juga harus mengetahui misalnya, apakah mereka memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang mereka, katakan akan mereka lakukan. Dan seperti misalnya, apakah perusahaan kita akan dirugikan karena sudah terlibat dengan mereka atau tidak? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan, lebih mewaspadai adanya kegagalan dalam kontrak. Nah, tidak hanya itu, kita juga perlu mewaspadai kolaborasi di antara, supplier itu sendiri. Nah, dengan telah memeriksa hal-hal tersebut, diharapkan perusahaan dapat, membuat kontrak dengan pihak eksternal yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan, tidak merugikan perusahaan tersebut. Lalu yang keempat adalah, tahapan implementation. Nah, saat layanan atau kontrak sedang berlangsung, umumnya itu, supplier mungkin akan melakukan kesalahan, atau misalnya supplier juga bisa saja memiliki kinerja yang buruk, atau, bahkan beberapa kontrak dapat mengalami kegagalan ketika, klien tersebut tuh gagal dalam mengelolanya. Nah, risiko pada tahapan ini dapat diminimalisir dengan beberapa cara, yaitu, yang pertama adalah secara aktif mengelola kontrak, untuk memastikan bahwa kontraktor itu melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai, dengan kontrak. Dan, bertujuan agar menghindari adanya penurunan kualitas dari layanan tersebut. Nah, selain itu, perusahaan juga harus, memiliki informasi dengan kualitas yang baik, yang, bertujuan untuk memungkinkan perusahaan untuk melihat kapan kontrak tidak berjalan sesuai dengan standar yang sebelumnya telah ditetapkan. Nah, sedangkan seorang kontraktor itu dapat mengurangi risikonya dengan, mengurangi biaya modal atau menyelesaikan pekerjaan spesialis oleh subkontraktor. Sekian presentasi dari saya, untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Harunisa Harahap dan saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Kita sampai ke poin yang kelima, yaitu soal termination. Jika kontrak mencapai akhir yang telah ditentukan tanpa masalah, semuanya tentu akan baik-baik saja. Tetapi bagaimana jika Anda perlu memutuskan kontrak lebih awal, misal karena kebutuhan telah berubah atau karena pembunuhan yang buruk? Terminasi dalam suatu hukum kontrak atau perjanjian mempunyai pengertian, yaitu suatu pemutusan atau pengakhiran dari suatu kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pemutusan atau pengakhiran kontrak tersebut dinyatakan dengan tegas dan ditetapkan prosedur atau cara-cara pengakhiran kontrak itu dalam klausul kontrak yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak yang membuatnya dengan mengingat kembali pasal 1266 KUH Perdata. Untuk pihak yang menulis atau mendraw up kontrak tersebut, tentu lebih punya advantage. Karena misal jika Anda merupakan pihak yang menulis, biasanya tidak ada alasan untuk kata-kata yang tidak membantu Anda atau memojokkan Anda, pada akhirnya atau jika timbul masalah. Nah, tapi jika Anda mempekerjakan, pihak lain, misal kontraktor, dan tidak ada klausul keluar, tidak ada rincian tentang layanan yang akan diberikan, dan tidak ada penalti untuk kinerja yang buruk, maka kemungkinan di kemudian hari apabila Anda ingin melakukan terminasi, maka, Anda akan dikenakan biaya untuk keluar dari kontrak tersebut.
Nah, pasal 1266 KUH Perdata menyatakan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Sebelum dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak kepada hakim, terlebih dahulu harus dilakukan somati atau peringatan tertulis kepada pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Somati atau peringatan tertulis tersebut wajib dilakukan oleh pihak yang menuntut pemenuhan prestasi dari pihak yang tidak memenuhi prestasi atau wan prestasi sebanyak 3 kali. Bila tidak diindahkan setelah 3 kali somati atau peringatan tertulis disampaikan, maka pihak yang menuntut pemenuhan prestasi tersebut dapat meminta pembatalan kontrak kepada hakim melalui sidang pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku di bidang hukum acara perdata. Hal ini sesuai dengan prinsip KUH Perdata yaitu Ingebrigtstelling atau perbuatan lalai dari pihak yang berhutang dalam memenuhi prestasinya sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Akibat hukum dari terminasi kontrak atau perjanjian, secara garis besar dapat kita golongkan menjadi 3. Nah, yang pertama, ada timbul kewajiban untuk melakukan restorasi pengembalian manfaat dari pihak yang dirugikan. Yang kedua, berlaku secara ex tunc atau ex nunc. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kontrak dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu dianggap tidak ada. Atau yang kedua, kontrak hanya membebaskan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya untuk masa setelah wan prestasi, sedangkan apa yang dilakukan sebelum wan prestasi tetap dianggap sah. Yang ketiga, akibat terhadap hak untuk mendapatkan ganti rugi pihak yang dirugikan karena wan prestasi dari pihak lain. Maka pihak yang dirugikan tersebut dapat memutuskan kontrak atau perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian risks in the wording. Jadi pengacara yang baik tahu dari pengalaman bahwa kata-kata yang terdengar tidak tegas atau vague dalam sebuah kontrak dapat berakibat besar. Berikut beberapa kendala umum yang harus diperhatikan. Yang pertama, kewajiban atau obligation. Beberapa kata mengharuskan Anda atau pihak perusahaan melakukan sesuatu, seperti kata-kata shall, will, is to, dan must. Ini dikenal sebagai bahasa deterministik. Kata-kata seperti may atau might lebih direkomendasikan dalam penyusunan kontrak. Yang kedua, kemitraan atau partnership. Jika Anda menyetujui kemitraan, ini memiliki arti khusus dengan konsekuensi yang berat, di mana Anda akan bertanggung jawab atas kekurangan atau kesalahan yang pihak satunya lagi lakukan. Yang terbaik adalah menyatakan secara eksplisit bahwa tidak ada kemitraan yang tercipta. Yang ketiga, ekspresi niat atau expression of intent. Nah, jika Anda mengatakan akan memberi pihak lain kontrak ketika detailnya disetujui, di situ Anda telah kehilangan kekuatan negosiasi. Ini menciptakan kontrak itu dengan sendirinya, dan pihak lain tidak perlu lagi menerima kewajiban untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Selanjutnya yaitu cakupan yang terlalu luas. Di sini Anda harus mendefinisikan apa yang akan Anda lakukan sesempit mungkin. Jika tidak, Anda mungkin setuju untuk memberikan lebih dari apa yang dapat Anda berikan atau telah dimasukkan dalam biaya. Kata tidak ada, setiap, semua, dan lengkap tidak memungkinkan Anda untuk menyimpang dengan cara apapun. Selanjutnya yaitu menjadikan pihak lain tidak berbahaya. Jadi jangan menerima klausul yang mengatakan bahwa Anda akan mengganti kerugian pihak lain atau menganggap mereka tidak berbahaya atau harmless. Ini memberi mereka kebebasan untuk berperilaku buruk dan dapat membuat Anda bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi jika mereka mempengaruhi pihak ketiga dengan cara tertentu. Selanjutnya ada jaminan. Kata-kata seperti warrant, guarantee, dan insure dapat membuat Anda kesulitan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, meskipun kesalahannya bukan berada di pihak Anda. Selanjutnya, kata-kata yang tidak jelas, seperti misal cukup,
cocok, dan berkala, memungkinkan pihak lain untuk tidak setuju atau memberi interpretasi lain atas kata-kata tersebut. Dan yang terakhir, ada kewajiban untuk membayar dalam jangka waktu. Hindari memberikan pihak lain hak untuk meminta pembayaran dalam waktu 30 hari. Jika Anda adalah kontraktor, strategi yang berlaku yaitu sebaliknya. Selanjutnya yaitu materi tentang Product Liability Litigation. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam konteks hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen yang produknya merugikan konsumen, di mana asas tanggung jawab produk atau product liability ini didefinisikan sebagai produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Pada prakteknya, tuntutan atas dasar product liability ini dapat didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, melanggar jaminan atau breach of warranty. Misalnya, khasiat atau cita rasa tidak sesuai dengan yang tertera dalam kemasan produk. Pelanggaran jaminan yang berkaitan dengan jaminan dalam konteks barang yang dihasilkan atau dijual oleh produsen tidak mengandung cacat. Pengertian cacat di sini bisa terjadi dalam konstruksi barang atau construction defect, design atau design defect, dan atau pelabelan atau labeling defect. Yang kedua, ada unsur kelalaian atau negligence, yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan produk yang baik. Kelalaian dapat dinyatakan terjadi bila pelaku usaha atau produsen yang dituntut gagal membuktikan bahwa ia telah berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label atau mendistribusikan suatu barang. Nah, yang ketiga, menerapkan aturan tentang tanggung jawab mutlak atau strict liability. Di sini ada salah satu contoh kasus yang terjadi pada General Motors Co. Dalam hal automobile parts. Pada Maret 2008, GM menghadapi tuntutan pertanggungjawaban produk yang mengklaim bahwa bahan kimia yang merusak digunakan dalam pendingin Dexcool yang menyebabkan kebocoran dan kerusakan mesin. Gugatan class action atau proses hukum di mana satu atau beberapa penggugat mengajukan gugatan atas nama kelompok yang lebih besar yang selanjutnya disebut sebagai class, telah diajukan atas nama sekitar 35 juta pelanggan GM dengan harga sekitar 150 juta US dollar atau setara kurang lebih 2 triliun rupiah. Pelanggan yang mengajukan gugatan akhirnya menang dan menerima pembayaran individu dalam kisaran 50 hingga 800 US dollar atau sekitar 700.000 hingga 11 juta rupiah, tergantung pada seberapa parah kerusakan yang diderita oleh masing-masing pihak tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Fitriandra Sasfira akan melanjutkan presentasi yang menjelaskan tentang risiko hukum dari email. Nah, di Amerika Serikat sendiri, sebanyak 21% mendapatkan gugatan perkara hukum berkaitan dengan email karyawan. Hal ini mengindikasi adanya risiko hukum atas email. Risiko yang berkaitan dengan email antara lain yang pertama, kewajiban hukum atas email yang dikirim oleh karyawan. Nah, di Inggris sendiri ini contohnya ada sebuah perusahaan yang diharuskan membayar denda hingga 450.000 euro karena seorang karyawannya mengirim sebuah email berisi pernyataan bahwa perusahaan bertanya mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Email yang menunjukkan ini berisikan tentang pelecehan seksual yang juga dapat menjadi sumber resiko. Yang kedua ini ada perintah pengadilan untuk mengambil email sebab email telah digunakan sebagai bukti pengadilan. Kemudian, selain dari risiko hukum, adanya risiko lainnya, yaitu yang pertama, pelanggaran bersifat rahasia. Nah, risiko ini terjadi ketika karyawan mengirimkan informasi rahasia mengenai bisnis perusahaan kepada perusahaan lain. Artinya ada kebocoran satu perusahaan yang dibocorkan ke perusahaan lain. Yang kedua, hilangnya produktivitas. Produktivitas karyawan dapat menurun akibat penggunaan internet, termasuk email pribadi. Nah, yang ketiga, ini ada virus dari mengunduh attachment.
Kemudian yang keempat ini adalah jaringan yang lambat akibat mengirim email foto atau file MP3 atau MP3. Kemudian terakhir ada hilangnya reputasi. Nah, di Amerika sendiri, seorang karyawan pernah tidak sengaja mengirimkan email yang kasar pada 6.000 jurnalis. Hal ini turut serta membuat dampak yang buruk bagi perusahaan. Selanjutnya, ada kebijakan yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengatasi risiko dari hukum tersebut dan risiko lainnya tadi. Yaitu pertama ini ada penggunaan internet dan email secara aman. Nah, seperti misalnya karyawan tidak diperkenankan untuk membuka attachment dan mengunduh file yang tidak diketahui secara jelas siapa pengirimannya. Yang kedua, mengingatkan karyawan untuk senantiasa menjaga reputasi perusahaan dalam setiap aktivitasnya, termasuk menulis email. Kemudian yang ketiga, menerapkan kebijakan penggunaan internet agar karyawan tidak menggunakan internet perusahaan untuk kepentingan pribadi secara berlebihan. Kemudian yang keempat, tidak berisi pesan-pesan yang menyinggung. Kontennya sebaiknya hanya bersifat isu-isu umum. Kemudian yang kelima, mengawasi agar kawan tidak membocorkan informasi dari perusahaan atau melakukan perdagangan rahasia di belakang perusahaan. Kemudian yang keenam, memberikan jalur pengaduan kepada karyawan jika mengetahui adanya penyalahgunaan internet atau email. Dan yang terakhir, menginformasikan pengawasan. Nah, artinya di sini adanya informasi pada karyawan bahwa setiap email akan selalu diawasi. Kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan kebijakan tersebut, yaitu yang pertama ada pelatihan karyawan. Nah, karyawan harus dilatih untuk menjawab email secara efektif. Jangan mengasumsikan bahwa mereka dapat melakukannya tanpa dilatih. Kemudian yang kedua, penggunaan jawaban standar. Program seperti Answer Tool dapat digunakan untuk email atau dokumen lain, di mana perusahaan dapat meniru sesuai dengan format jawaban yang telah ada. Kemudian yang ketiga, menghilangkan email. Di sini, jika perusahaan tidak dituntut untuk menyimpan, maka email secara otomatis harus dihapus. Jika memang ada email yang harus disimpan, maka disimpan di tempat yang berbeda. Kemudian yang keempat, ini adalah penggunaan email disclaimer. Penambahan disclaimer ini di bawah email dapat menjaga bisnis dari risiko hukum dan risiko lainnya. Dan yang terakhir adanya pengawasan email. Hal ini sangat diperlukan karena program pengawasan email ini bisa mengecek penyalahgunaan kata atau nama orang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitridia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk meminimalkan dampak litigasi. Untuk meminimalkan dampak litigasi di masa mendatang, kita dapat menggunakan dua opsi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi aset fisik dengan cara mensubkontrakkan produksi atau melepaskannya. Subkontrak ini merupakan suatu proses di mana perjanjian kontrak dengan orang atau perusahaan lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi subkontrak ini dilakukan untuk mengurangi biaya karena subkontrak seringkali dapat memanfaatkan pengetahuan atau sumber daya khusus sehingga kita dapat memproduksi dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat meminimalkan exposure perusahaan terhadap predator litigasi. Nah, selanjutnya itu melindungi aset dengan cara memisahkan kepemilikan aset yang berbeda. Kita harus memastikan bahwa individu, terutama milik direktur, dan aset yang ada dilindungi jika digugat oleh penggugat. Hal ini mencakup operasi dari status limited liability untuk memiliki kepemilikan terpisah aset yang berbeda. Yang selanjutnya itu ada cara untuk melawan litigasi. Saat kita dituntut dan mendapatkan surat dari pengacara, berikut adalah langkah-langkah yang mungkin dapat kita lakukan untuk melawan
surat dari pengacara tersebut. Yang pertama itu menghindari untuk pergi ke pengadilan, karena kasus di pengadilan ini biasanya memerlukan biaya yang banyak dan memakan waktu yang tidak sedikit. Belum lagi hasil yang keluar itu tidak pasti, sehingga jika kita mendapatkan tuntutan, lebih baik kita menyelesaikannya di luar pengadilan. Yang kedua itu meminta CEO untuk berbicara secara langsung dengan penggugat, karena CEO merupakan satu-satunya orang yang memiliki otoritas dan fleksibilitas untuk melakukan kesepakatan. Yang ketiga, meninggalkan ego. Jika proses pengadilan menjadi tempat pertarungan keinginan dari pihak penggugat, pasti hasilnya akan merugikan kita dan biasanya bukan merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Yang selanjutnya itu ada putuskan seberapa sentral litigasi bagi bisnis kita. Jika masalah penggugat itu sepele, kita lebih baik mengalah dan melakukan perlawanan terhadap masalah yang lebih penting. Namun jika proses pengadilannya ini menuju kepada sentral litigasi kita harus menghadapi masalah tersebut. Yang selanjutnya itu kelima, ada merekrut penasehat yang dapat kita percaya. Namun kita juga harus mengendalikan prosesnya, karena biasanya pengacara ini memerlukan biaya yang lebih banyak saat kasusnya dibawa ke pengadilan. Yang keenam, mempertimbangkan kekuatan penggugat, karena jangan pernah melakukan perlawanan terhadap seseorang yang lebih kuat daripada kita. Yang ketujuh ada kemarahan dari berbagai pihak dapat diredamkan dengan permintaan maaf. Saat terjadi masalah dan terjadi gugatan, alangkah baiknya kita melakukan kunjungan pribadi dan mendengarkan keluh kesah pengadu, serta jika ada kesalahan, lebih baik kita melakukan permintaan maaf untuk menyelesaikan masalah daripada kita membawanya ke pengadilan. Yang kedelapan, gunakan layanan arbitrase. Karena layanan ini biasanya lebih murah dan tidak terlalu konfrontatif daripada pergi ke pengadilan. Yang terakhir, belajar dari pengalaman. Biasanya kan dari litigasi tersebut kita dapat mengerti apa sih penyebab dari berbagai litigasi yang terjadi, apakah dari kontrol internal atau hilangnya etika, dan apapun penyebabnya, pasti hal itu tidak dapat terjadi lagi jika kita belajar dari pengalaman, sehingga kita harus memeriksa apakah bisnis kita pernah digugat di bidang yang sama, sehingga kita dapat belajarnya dari hal tersebut. Selanjutnya, dan yang terakhir ada risk assessment yang berisi pertanyaan apakah bisnis kita rentan terhadap liability, litigasi, dan IP problem. Jadi pertanyaan berikut ini dapat kita jawab dengan memberikan poin-poin di bawah ini. Antara 0 sampai 3 memiliki resiko yang rendah, 4 sampai 6 memiliki resiko yang sedang, dan 7 sampai 10 memiliki resiko yang tinggi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.